Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya kamu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, masalah memang tidak bisa diprediksi dan diduga. Dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup kamu semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Ketika kamu tidak bisa menghadapinya, bisa jadi kamu beresiko mengalami masalah kesehatan mental atau jiwa. Maka dari itu perlu kamu memotivasi diri kamu supaya lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar dan lebih ikhlas. Namun terkadang kamu tidak membutuhkan banyak usaha untuk membuat dirimu jauh lebih kuat. Cukup dengan kata-kata motivasi hidup dari orang-orang yang terpercaya untuk senantiasa membuat hidupmu lebih semangat. Itu sudah cukup sehingga kamu menjadi semakin kuat, punya kekuatan dan kelebihan untuk menghadapi itu semua. Ketika memang sudah tidak bisa menghadapinya, tidak ada salahnya minta bantuan orang lain atau minta solusi dari orang-orang di sekitarmu yang kamu percaya. Ketika cobaan dalam hidup seperti datang bertubi-tubi tanpa kenal ampun, jangan dulu menyerah. Cobalah lakukan cara menghadapi masalah agar beban di pundakmu terasa lebih ringan dan kamu bisa bernapas lebih lega. Suka atau tidak, cobaan atau masalah tentu akan selalu datang sepanjang hidupmu. Setiap orang pun pasti memiliki masalah sendiri-sendiri. Bedanya tidak semua orang dapat menghadapi dan memecahkan masalah dengan kepala dingin. Tentu kamu juga inginkan bisa menghadapi masalah yang kamu hadapi. Saat dihadapkan pada masalah, seringkali kita tidak bisa berpikir jernih karena dikuasai oleh emosi yang meledak-ledak, baik itu emosi kemarahan maupun rasa sedih yang terlalu dalam. Bagaimana dengan kamu sendiri? Apakah juga seperti itu? Jika sedang merasa demikian, banyak hal yang mesti dilakukan untuk mencoba kamu jauh lebih nyaman, lebih enjoy, dan tentu bisa menghadapi masalah itu dengan baik. Yang pertama, menerima kenyataan pahit. Hidup itu tidak selamanya manis. Kadang kamu berada di atas atau sedang sukses. Kadang juga akan ada di bawah. Ingat bahwa mencoba, sukses, gagal, coba lagi adalah siklus yang tidak terelakkan dan merupakan sebuah proses pendewasaan. Tentu kamu juga harus tahu bahwa ketika kamu berada di puncak kesuksesan, ingat bahwa itu kamu perjuangkan dengan sungguh-sungguh, jangan disia-siakan, jangan melakukan kesalahan yang justru akan merusak kesuksesan kamu atau keberhasilan kamu. Ketika kamu belum berhasil, tidak baik kalau seandainya membanding-bandingkan dengan keberhasilan orang lain. Harusnya melihat apa yang sudah dilakukan orang lain sampai sukses seperti itu. Bisa jadi kamu bisa mencontohnya. Saat kamu tengah di bawah, terimalah kenyataan tersebut sambil mengambil pelajaran dari kegagalan itu. Tanamkan dalam dirimu bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan akan bangkit dari keterpurukan untuk menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. 2. Bersikap tenang. Setelah menerima kenyataan,
Kamu tidak boleh panik dan harus tetap tenang agar pikiran tetap jernih. Kondisi mental atau jiwa atau pikiran kamu yang stres dan penuh emosi akan menghalangimu untuk mendapatkan solusi terbaik, sekaligus menjadi lebih rentan terkena penyakit tertentu. Untuk memastikan pikiran tetap tenang, cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, mendengarkan musik, atau bahkan tidur. Cuma ingat, hal tersebut kalaupun dilakukan hanya menenangkan secara sementara, karena memang berfokus pada emosi. Tapi cobalah mengerti setelah jauh lebih tenang, carilah solusi, carilah cara. Bisa saja dengan orang-orang yang sebelumnya mengalami masalah yang sama dan berhasil menghadapinya. Mencoba untuk memecahkan masalah itu akan jauh lebih baik, yang bisa membuat kamu bisa merasa tenang dan rileks dalam jangka waktu yang panjang. Kamu juga dapat berolahraga, karena beberapa penelitian menyatakan berolahraga secara rutin dapat menurunkan hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini bisa saja menyebabkan stres. Tapi ingat bahwa ini sementara. Penyebab dari stres itu harus dicari dan harus diselesaikan dengan baik. 3. Ketahui akar masalah Anda. Masalah dalam hidup bisa diakibatkan oleh banyak hal, mulai dari faktor ekonomi, kesedihan, atau setelah ditinggalkan orang terkasih, ataupun merasa kesepian karena tidak bisa bertemu dengan keluarga. Ketika kamu bisa mengidentifikasi akar masalah atau kamu bisa mengenali masalah yang menimpamu, kamu akan lebih mudah mencari cara menghadapi masalah dengan pikiran jernih. Bisa jadi kamu perlu orang lain untuk mengenali masalahmu sendiri ketika kamu merasa kesulitan untuk mengenalinya. 4. Selesaikan masalah satu persatu. Bisa jadi kamu mempunyai masalah yang banyak sekali, dengan keparahan atau berat yang berbeda-beda. Setelah mengenali atau mengidentifikasi masalah-masalahmu, kini saatnya untuk menyelesaikan satu persatu. Mulailah dengan menyelesaikan masalah yang paling realistis untuk diselesaikan terlebih dahulu. Sebab perubahan positif sekecil apapun akan menambah motivasimu untuk mengatasi cobaan yang lebih besar lagi. Jadi mulai dari yang kecil, yang paling mudah kau kerjakan, yang paling mudah kamu selesaikan. Ketika kamu berhasil mengatasi masalah tersebut atau menghadapi masalah tersebut, tentu kamu akan menjadi bangga dan merasa mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalah yang lain yang jauh lebih berat. Misalnya saja, jika kamu tengah merasa stres karena tidak kunjung mendapat pekerjaan di masa pandemi, cobalah habiskan 30 menit per hari untuk membangun jaringan, misalnya menambah koneksi dengan pertemanan, dengan mungkin sahabat lama. Siapa tahu mereka mempunyai lowongan pekerjaan atau bisa memberikan kamu pekerjaan. Meski ini terlihat sepele, bisa jadi langkah ini bisa mengurangi stres Anda. 5. Minta bantuan orang lain. Jangan pendam rasa stres Anda. Saat menghadapi masalah, kamu memang tidak harus menceritakan semua masalahmu kepada orang lain. Tapi mengertilah, ketika kamu mempunyai masalah lebih dari satu dan itu sangat berat, ketika kamu tidak menceritakan kepada orang lain yang kamu percaya, justru kamu akan merasa terbebani, seolah-olah begitu banyak masalah yang dihadapi. Dan kalau tidak mampu menghadapinya, tentu resikonya adalah justru akan kesulitan berpikir jernih karena mengalami ketegangan berpikir dan emosi. Cobalah untuk mencurahkan isi hati kepada orang lain, seperti kepada pasangan, orang tua, kerabat, teman, sahabat, atau profesional kesehatan.
misalnya psikolog, psikiater, atau perawat spesialis keperawatan jiwa, agar kamu tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang sedang kamu alami. Jika curhat kepada orang-orang terdekat terasa tidak mungkin atau tidak juga menyelesaikan masalah, kamu bisa meminta bantuan orang lain. Berkonsultasilah dengan psikolog atau ahli kejiwaan profesional, baik melalui media daring maupun bertatap muka langsung untuk mendapatkan solusi sekaligus pengobatan jika perlu. Kemampuan mencurahkan isi hati ini sangat penting sekali, karena tentu akan bisa mencegah depresi. Nah, saya yakin kamu sendiri tidak mau kan mengalami depresi atau masalah kesehatan mental. Mulailah belajar berbagi. Ada memang yang harus dirahasiakan, tapi merahasiakan semua yang kamu alami, dan kalau itu merupakan beban yang berat buat kamu, justru kamu akan terjebak pada masalah itu tanpa mampu menyelesaikannya. 6. Bersyukur. Selalu ada hal-hal positif dalam hidup yang bisa kamu hitung sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandangmu atau perspektif terhadap dunia. Jika saat ini kamu belum mendapatkan pekerjaan misalnya, kamu harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Atau ketika sedang diuji Tuhan dengan rumah yang kebanjiran, bersyukurlah karena kamu dan anggota keluarga lain masih diberi keselamatan dan kesehatan hingga hari ini. Ketika kamu dapat bersyukur, cobaan yang besar bisa menjadi kecil, bisa terlihat kecil. Energi positif ini tentu akan sangat membantu kamu untuk berpikir positif, dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalahmu. Bersyukur puncak dari kebahagiaan. Kalau kamu pandai bersyukur, maka kebahagiaan itu akan hadir. Walaupun kamu sendiri sebenarnya banyak masalah, tapi tetap merasa bahagia. Dengan bahagia, kamu akan mudah menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. 7. Ketika kamu menghadapi masalah, cobalah mulai dengan tidak membiarkan terlalu banyak hari-hari kamu dikuasai oleh hari-hari kemarin. Karena itu tentu akan sulit membuat kamu bergerak untuk move on, untuk menghadapi masa depanmu. Karena terlalu ketakutan dengan masa lalumu yang begitu banyak masalah. Jangan biarkan hari kemarin terlalu banyak mengalihkan atau mengambil waktu banyak Anda hanya untuk mengingat masa lalumu. Biarlah yang berlalu tetap berlalu. Jangan biarkan kesalahan atau kesukaran kemarin menyita waktu, pikiran, dan kebahagiaanmu hari ini. Jadikanlah semuanya sebagai pembelajaran yang akan mengubahmu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika kamu masih bisa merasakan yang namanya bahagia, pasti kamu akan dimudahkan segala urusan dan akan mudah mencari solusi atas persoalan hidup yang kamu alami. Belajarlah menjadi bahagia. 8. Ketika kamu menghadapi masalah, cobalah hadapi dengan sikap tenang. Jangan panik. Karena kepanikan tentu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah semakin berat. Ibarat air mendidih yang melunakkan kentang akan mengeraskan telur. Ini dari apa kamu dibuat, bukan keadaan. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun kamu menyalahkan keadaan, karena semuanya tergantung dari dirimu. Ibarat kentang dan telur yang sama-sama direbus di air mendidih, namun mereka memberikan hasil akhir yang berbeda.
kentang menjadi jauh lebih lembek, dan telur menjadi keras. Begitupun dirimu. Ketika semesta tidak pernah berpihak kepadamu dan terus menjatuhkanmu, tetaplah berjuang dan percaya, karena melalui proses tersebut, kamu akan diubah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. 9. Lihatlah hari-harimu dengan senyuman. Karena dengan senyum itu tercermin bahwa kamu sedang bahagia. Mungkin kamu bisa mempunyai waktu weekend yang khusus untuk merilekskan diri, enjoy. Kalaupun persoalan hidupmu sangat rumit, sangat berat, pekerjaanmu sangat susah, penuh resiko, sehingga kamu jauh bisa stres, bisa menjadi banyak masalah di tempat kerja, di rumah, dan sebagainya. Kamu bisa mengambil waktu weekend. Nah, ini salah satu alasan mengapa para pekerja terlihat lebih semangat dan lebih banyak memberikan senyuman. Namun jangan jadikan alasan agar kamu bisa bermalas-malasan di hari kerja yang lain. Tetaplah semangat dan tersenyum menjalani hari-harimu yang berat ataupun ringan. Bersenyumlah ketika hari Jumat, karena aku berpikir bahwa ada 2 hari, Sabtu dan Minggu, itu akan bisa membuatmu rileks, enjoy, bahagia, terbebas dari permasalahan-permasalahan di tempat kerja. 10. Lengkapi keseharianmu dengan keberanian dan kenyamanan. Mungkin kamu ingin berada di arena, kamu ingin berani dengan hidup kamu sendiri, dan ketika kamu membuat pilihan untuk sangat berani, kamu bisa mendaftar untuk ditendang. Kamu dapat memilih keberanian atau kamu dapat memilih kenyamanan, tetapi kamu tidak bisa memiliki keduanya. Hidup adalah pilihan, ya. Tidak mungkin kamu berada pada situasi yang sama. Nah, begitulah hidup. Kamu harus menjadi pribadi yang pemberani, dan ketika kamu melakukan itu, maka kamu juga harus siap dihadapkan oleh berbagai tantangan dan kerasnya dunia. Karena di dalam hidup kamu tidak bisa memiliki keberanian dan kenyamanan dalam satu waktu. Tidak ada kata terlambat atau terlalu tua. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan cita-cita lain atau memimpikan mimpi baru. Tidak ada kata terlambat atau terlalu tua di kamus orang-orang sukses. Hanya saja kamu terlambat memulai, tapi kamu punya hak untuk sukses, untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lalu-lalu, atau mempunyai mimpi yang sama dengan orang-orang yang jauh lebih muda dari kamu. Jadi selama masih mampu dan sehat, teruslah bermimpi dan berusaha. Jangan ada kata lelah. Itu akan membuat kamu jauh lebih nyaman dan bahagia. Ketika kamu punya keinginan, perjuangkan. Ya tentu harus mempertimbangkan kondisi tubuhmu dan tentu keuanganmu. Nah, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu mempunyai keinginan atau mimpi? Kalau memang punya, ayo wujudkan. Jangan kalah dengan orang-orang yang jauh lebih muda darimu. 11. Pikirkan baik-baik hal-hal yang positif, karena pikiran yang baik tentu akan memancarkan hal baik. Kalau dirimu selalu dipenuhi dengan pikiran negatif, baik tentang dirimu maupun tentang orang lain, itu akan memancarkan bahwa kamu tidak sedang baik-baik saja. Jika kamu memiliki pikiran yang baik, maka hal tersebut akan terpancar dari wajahmu seperti sinar matahari, dan kamu pun akan selalu terlihat menawan.
Itulah alasan mengapa kamu harus selalu berpikir positif. Karena pikiran positif akan selalu memancarkan energi positif dan tentu membuatmu terlihat menawan dan menyenangkan. Daya tarik inilah yang kemudian akan membawamu ke arah atau ke lingkungan yang lebih positif. Kalau sudah seperti ini, jalan menuju kesuksesan akan jadi semakin dekat, bukan? Belajarlah untuk berpikir positif dari sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak berburuk sangka. Belum tentu kok yang kamu pikirkan buruk itu akan menjadi buruk. 12. Yakin dan percaya bahwa semua persoalan hidupmu akan teratasi dan semua yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Tentu keyakinan akan menciptakan kenyataan. Kalau kamu sendiri masih sangsi dengan dirimu, sangsi dengan apa yang mungkin bisa kamu lakukan, sangsi akan berhasil mencapai sesuatu. Tentu kenyataan itu bisa jadi akan menjauhi kamu. Karena keyakinan dan pikiran positif akan mendorong dan memberikan semangat untukmu sehingga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. 13. Mulailah dari masalah yang kecil atau perkara yang kecil. Hal-hal yang besar hanya bisa kamu selesaikan oleh serangkaian hal-hal yang kecil yang dipersatukan. Mungkin kamu ketika menghadapi masalah inginnya cepat selesai semua. Tentu itu mustahil. Cobalah kamu berpikir bahwa selesaikan dari hal-hal yang kecil. Pasti pada akhirnya semua persoalan hidupmu, masalah dalam hidupmu akan terselesaikan ketika masalah-masalah kecil itu bisa diatasi. Jangan pernah memandang sebelah mata hal-hal yang kecil yang sudah atau sedang kamu lakukan. Karena dari hal-hal kecil itulah sesuatu yang besar dapat kamu hasilkan. 14. Cobalah cari kesuksesan. Ketika kamu menghadapi masalah mau sesulit apapun, tetap harus merasa yakin untuk sukses dapat menghadapi masalah itu. Maka carilah kesuksesan itu. Lihat orang-orang di sekitarmu. Bisa jadi mereka pernah mengalami yang namanya masalah dan ternyata sukses menghadapinya. Kamu bisa melihat cara-cara mereka untuk bisa menghadapi masalah dengan sukses atau bisa mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Karena kesuksesan biasanya datang kepada mereka yang terlalu sibuk mencarinya. Kalau kamu punya masalah dan kamu hanya diam saja, bagaimana kamu mau sukses menghadapinya, bukan? Sama aja kamu ingin sukses dalam hidupmu, kaya, banyak uang, tapi kamu sendiri diam, nggak pernah memulai untuk mencarinya. Padahal kesempatan dan peluang itu sangatlah banyak. Maka kesuksesan itu perlu dicari, bukan ditunggu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk sukses jika kamu tidak pernah berusaha atau selalu bermalas-malasan. Sama halnya ketika kamu mempunyai masalah. Entah itu masalah itu ringan atau hanya satu saja masalah dalam hidupmu. Kalau kamu bermalas-malasan dan tidak mencoba untuk mengatasinya, ya percuma saja, tidak akan pernah selesai. Ya, tidak pernah sukses menghadapinya. 15. Fokus terhadap sisi positifnya. Pada saat-saat tergelap kamu harus fokus untuk melihat cahaya. Artinya apa? Ketika kamu menghadapi sebuah persoalan hidup yang rumit, yang berat, atau kamu merasa nggak yakin bahwa kamu nggak akan sukses, nggak akan seperti yang lain, mulailah belajar melihat sisi positifmu. Melihat semua kekuatan dan kelebihan kamu. Cuma memang tidak mudah. Karena kadang kita itu sulit mengenali apa yang baik, yang positif pada diri kita. Tapi kita terlalu mudah mengenali hal positif orang lain. Maka tentu kita bisa
mencari tahu dari orang lain di sekitar kita. Mungkin kita akan ketemu hal positif, kekuatan pada diri kita yang akan bisa menjadi kekuatan untuk kita maju, bergerak, dan mencoba untuk berusaha menghadapi semua persoalan hidupmu dan bisa mencapai kesuksesan. Memang melihat sisi baik dari masalah yang menerpa tidaklah mudah untuk dilakukan. Namun mulailah mencoba dan berlatih untuk mengambil nilai positif dari hal-hal negatif yang menerpamu. Niscaya hidupmu akan semakin bermakna. Kalau kamu menghadapi sebuah persoalan hidup, cobalah ambil sisi positifnya. Ya, bandingkan dengan mungkin orang lain mempunyai masalah yang lebih buruk. Mungkin orang lain mengalami kesulitan yang jauh lebih rumit dari dirimu. Dan mungkin saja mempunyai masalah yang sama-sama rumitnya, tapi kamu mempunyai kelebihan atau kekuatan untuk menghadapinya dibandingkan orang lain. Itu tentu akan membuatmu jauh lebih bersemangat, jauh lebih bahagia, lebih termotivasi. 15. Janganlah paranoid terhadap persoalan hidup atau terkait kesulitan dengan yang kamu hadapi. Kalau kita sudah terlalu paranoid, curiga, dan kita bertahan di situ, mana ada usaha untuk mengatasinya. Mana ada usaha untuk mencari solusi. Yang ada hanya berburuk sangka bahwa orang lain tidak mungkin akan membantu kita. Orang lain nggak akan memberi solusi kita. Orang lain tidak akan mengerti masalah hidup kita. Dan bisa jadi berpikir bahwa kalaupun saya cerita dan minta solusi, bukannya solusi yang diberikan, tapi diolok-olok. Misalnya, masalah seperti itu aja nggak bisa, bodoh kamu. Nah, padahal belum meminta bantuan, tapi sudah berpikir bahwa orang lain akan melakukan sebaliknya atau hal negatif terhadap dirinya. Nah, inilah yang dimaksud paranoid. Bahkan kadang-kadang sudah paranoid, curiga dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak adil, sudah memberikan cobaan masalah yang begitu besar. Orang lain diberikan kebahagiaan, kesuksesan, tetapi kamu merasa diberikan cobaan yang berat oleh Tuhan, yang gak mungkin bisa menyelesaikan. Akhirnya menyalahkan, itu sama juga paranoid ya. Paranoid tidaklah selamanya buruk, karena dengan menjadi paranoid kamu akan menjadi orang yang penuh pertimbangan. Artinya hati-hati, karena tidak semua teman itu memang bisa membantu kamu. Mungkin mencari kesempatan untuk menjelekkan kamu atau menjatuhkan kamu. Maka kalaupun mempunyai sisi paranoid, ya untuk hati-hati saja. Memilih orang yang bisa dipercaya untuk mengatasi masalahmu. Nah, jangan jadikan paranoidmu sebagai hal yang justru akan menghambat kamu untuk mencari solusi, tapi gunakan paranoidmu itu sebagai bekal positif untuk berhati-hati mencari solusi. Hal yang menakutkan. Ketika mempunyai masalah, kadang-kadang kita melihat masalah orang lain yang lebih berat dan tidak terselesaikan. Misalnya mempunyai masalah kesehatan atau penyakit. Melihat, oh ya habis sakit dia meninggal. Akhirnya kita jadi ketakutan sendiri, kita pun bakalan meninggal. Atau kalau mau usaha, orang lain punya usaha dagang tapi bangkrut. Nanti kalau saya bangkrut juga gimana? Nah, ini kan dari ketakutan. Karena kalau kamu diliputi rasa ketakutan di hari-harimu, ya justru kamu nggak akan bisa bergerak. Kamu nggak akan bisa memulai hal yang baru. Kamu hanya melihat orang lain yang gagal. Seharusnya melihat orang lain yang sukses. Apa yang sudah mereka lakukan untuk meraih kesuksesan itu. Nah, itu akan membuatmu jauh lebih percaya diri dibandingkan dengan melihat orang lain yang
gagal menghadapi persoalan hidupnya. Ya, dengan begitu kamu akan menjadi pribadi yang lebih hebat dan berani setiap harinya. Karena kamu akan mempunyai kepercayaan diri bahwa kamu bisa. Belum tentu juga nasib orang lain yang gagal itu akan menimpa kamu juga. Karena setiap orang mempunyai garis perjalanan hidup sendiri-sendiri. Walaupun cara orang lain itu bisa kamu gunakan untuk mencapai sukses. Jadi kalau itu dilakukan, tentu hal yang menakutkan pun akan menjadi hal yang biasa. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan. Kalaupun gagal itu sebenarnya wajar, itu kan keberhasilan yang tertunda. Tapi paling tidak, untuk supaya tidak gagal, belajarlah dari orang-orang yang sudah berhasil mengatasi masalah yang mungkin sama dengan yang kamu alami. Nah, itu kira-kira motivasi hidup yang bisa Bang Jay sampaikan. Semoga manfaat dan semoga bisa memotivasi kehidupan kamu lebih baik lagi.